Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya sedang bersama siapa? Channel Islami. Kelas berapa sekarang Mbak Isa? Kelas 9. Kelas 9. Baik. Mbak Isa sekarang kelas 9. Berarti sudah sekolah di sini tuh sudah hampir berapa tahun? 3. Sudah hampir 3 tahun. Jadi Mbak Isa ini sekarang duduk di bangku kelas 9. Setelah ini Mbak Isa akan segera melanjut ke jenjang berikutnya ya, ke jenjang SMA maupun SMK. Nah, ngomong-ngomong tentang hari ini dulu ya. Tadi pagi berangkat sekolahnya terlambat atau tidak? Tidak. Oke. Lalu kita ke pertanyaan pertama. Apakah hari ini ada pelajaran bahasa Inggris di kelasnya Mbak Aisyah? Ada. Oke. Menurut Mbak Aisyah itu bagaimana sih setiap kali pelajaran bahasa Inggris itu dilaksanakan di kelas? Apakah setiap kali pelajaran itu dimulai kelas terasa membosankan atau tidak kira-kira menurut Mbak Aisyah? Sedikit membosankan? Iya, karena terlalu banyak di kelas pelajarannya. Oke, berarti harusnya itu ketika pelajaran bahasa Inggris itu paling tidak kita itu punya pengalaman di luar begitu ya Mbak Isa ya? Oke, jadi untuk mapel bahasa Inggris ini saja apakah selama ini meskipun menurut Mbak Isa kegiatannya hanya itu saja, namun apakah itu membuat Mbak Aisyah malas untuk belajar bahasa Inggris? Kira-kira bagaimana? Agak malas karena Oke. tidak terlalu bisa memahami bahasanya. Oke, berarti juga ini mungkin ada kaitannya motivasi juga Mbak Aisyah ya. Artinya setiap kali berteman kok begitu saja, mungkin seperti itu ya. Baiklah. Jadi memang ketika belajar apapun ya, dalam hal ini konteksnya adalah bahasa Inggris, itu memang kita lebih memerlukan itu praktek ngomongnya ya. Kenapa kok praktek ngomongnya itu ya? Karena kita itu harus terbiasa. Contoh ketika kita dulu kecil itu kan kita kan tidak bisa ngomong kan. Nah karena mungkin dulu itu kita terbiasa mendengarkan dulu, oke? Terbiasa mendengarkan dulu, terbiasa menerima telinga kita itu sering menerima telinga kita itu seperti merespon omongan-omongan bapak ibu kita seperti itu. Jadi memang benar Mbak Isah tadi sudah mengungkapkan bahwa yang menjadikan Mbak Aisyah kesusahan dalam memahami bahasanya itu adalah cara pengajarannya yang masih begitu-begitu saja Mbak Aisyah ya. Berarti memang kurang bisa akhirnya membuat Mbak Aisyah itu kurang bisa nangkep, mungkin seperti itu. Lalu selama ini menurut Mbak Aisyah sendiri, meskipun Mbak Aisyah merasa kurang bisa memahami bahasanya, kemudian kelasnya seperti itu saja. Namun apakah Mbak Aisyah itu pernah nggak sih kayak rasanya saya bolos aja lah daripada saya masuk kelasnya gini-gini aja. Kira-kira Mbak Aisyah pernah seperti itu enggak? Nggak pernah. Nah, berarti meskipun Mbak Aisyah itu nggak pernah merasakan bosan, tapi hal baiknya adalah Mbak Aisyah tidak pernah berniat seperti itu. Nah itu adalah satu hal yang bagus Mbak Aisyah. Artinya tugas Mbak Aisyah sebagai seorang siswi yang sedang bersekolah di jenjang SMP ini memang harus selalu bisa mentaati aturan-aturan yang ada. Itu nanti akan menjadi evaluasi bagi kami ya, bagi guru bahasa Inggris terutama terkait dengan pengajaran ataupun pembelajaran di kelas. Jadi nanti terima kasih Mbak Aisyah tadi sudah memberikan masukan yang sangat bagus. Jadi Mbak Aisyah di sini sudah berkontribusi, artinya untuk bagaimana kita itu mengembangkan pembelajaran atau pengajaran bahasa Inggris supaya lebih mudah dipahami. Nah ini pertanyaan terakhir untuk Mbak Aisyah. Pelajaran favorit Mbak Aisyah di kelas itu apa? SKI. SKI, sejarah ya.
Berarti ini seputar sejarah kebudayaan Islam. Dan kenapa kok Mbak Esa senangnya sejarah kebudayaan Islam? Apakah di dalamnya itu memang kisahnya itu unik untuk dibahas, atau Mbak Esa itu termotivasi dari kisah-kisahnya, atau seperti apa? Termotivasi dari kisah-kisahnya. Motivasi. Berarti artinya memang di sini Mbak Esa tuh sampai bisa termotivasi, artinya memang betul-betul suka dengan sejarah. Nah, maka dari itu nanti ketika jenjang-jenjang berikutnya seringlah belajar sejarah apapun itu, tidak harus Islam, tidak harus sejarah kebudayaan Islam, kebudayaan-kebudayaan lain yang berkaitan dengan sejarah itu Mbak Esa pahami. Mungkin dengan memahami sejarah itu Mbak Esa nanti malah bisa mempelajari bahasa-bahasa yang baru ya. Otomatis sejarah itu kan luas ya, konteksnya cuma di Indonesia, cuma di Arab. Jadi nanti akan syukur-syukur bisa membawa Mbak Esa itu berminat untuk mempelajari bahasanya juga, seperti itu. Oke. Mungkin itu saja perbincangan kami berdua pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala mungkin kesalahan-kesalahan kata yang ada. Kami cukupkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.